Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisian Elsa Nadia, mahasiswi program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai relasi dan fungsi pada mata kuliah logika matematika dan himpunan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai relasi dulu nih. Apa sih relasi itu? Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang dinyatakan dengan struktur. Perkalian Kartesian antara himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen keduanya itu adalah anggota himpunan B. Di sini notasinya itu A kali B sama dengan kurawal buka, lalu buka kurung X, Y, tutup kurung, lalu garis, X anggota A dan Y anggota B, lalu kurawal tutup. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner. Didefinisikan sebagai relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya itu R kemudian seperti huruf C yang digaris bawahi, lalu buka kurung A kali B tutup kurung. Nah, A, R, B adalah notasi untuk A, B anggota R, yang artinya itu A dihubungkan dengan B oleh relasi. Selanjutnya A, R yang dicoret gitu, B adalah notasi untuk A, B bukan anggota R, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi. Nah, himpunan A disebut daerah asal atau domain dan himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain. Untuk contohnya, misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya Selin, Jeno, dan Haikal, dan himpunan B yang anggotanya itu IPA, Sejarah, Bahasa, dan PJOK. Maka A kali B sama dengan Selin IPA, Selin Sejarah, Selin Bahasa, Selin PJOK, Jeno IPA, Jeno Sejarah, Jeno Bahasa, Jeno PJOK, Haikal IPA, Haikal Sejarah, Haikal Bahasa, dan Haikal PJOK. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata pelajaran yang disenangi oleh ketiga siswa tadi. Jadi relasinya itu Selin Sejarah, Selin PJOK, Jeno IPA, Jeno Sejarah, dan Haikal PJOK. Dapat dilihat bahwa relasi R adalah subset dari A kali B. Selanjutnya ada representasi relasi. Contohnya di sini misalkan himpunan P beranggotakan 2, 3, dan 4, himpunan Q yang beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota R, jika P habis membagi Q maka dapat kita peroleh relasinya itu 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 315. Relasi tadi dapat kita gambarkan dengan diagram panah seperti pada gambar yang tertera di sini. Nah, di situ ada himpunan PQ, kemudian ada panah yang menghubungkan anggota dari himpunan P ke anggota himpunan Q. Relasi pada contoh tadi juga bisa kita representasikan dengan menggunakan tabel. Bisa dilihat di sini pada gambar terdapat tabel yang merepresentasikan relasi dari himpunan P dan himpunan Q tadi. Yang mana ada 2 dengan 2, 2 dengan 4, 4 dengan 4, sampai 3 dengan 15. Nah, selanjutnya relasi juga dapat kita representasikan dengan menggunakan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A yang beranggotakan A1, A2 sampai AM dan himpunan B yang beranggotakan B1, B2 sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan matriks MIJ, di mana I-nya itu 1, 2 sampai M dan J-nya itu 1, 2 sampai N. Nah, dapat dilihat pada gambar kira-kira seperti itulah representasi relasi dengan menggunakan matriks. Di sini jika MIJ-nya itu bernilai 1, maka AIBJ-nya adalah anggota relasi. Kemudian jika MIJ-nya itu bernilai 0, maka AIBJ-nya itu bukan anggota relasi.
Di sini ada contohnya, misalkan himpunan A beranggotakan A, B, dan C, kemudian himpunan B beranggotakan 1, 2, dan 3. Dari matriks yang tertera pada gambar, maka dapat kita simpulkan relasinya itu A1, B2, B3, C1, dan C3. Yang terakhir, relasi juga bisa kita representasikan dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arch. Jika A, B anggota relasi, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Contohnya, dapat dilihat pada gambar terdapat graf berarah yang memiliki 4 simpul, yaitu simpul A, B, C, dan D. Relasinya itu dapat kita tentukan dengan melihat busur dari setiap simpulnya itu mengarah ke simpul yang mana. Nah, langsung saja di sini diperoleh relasinya, yaitu AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB. Ada relasi inverse atau balikan. Definisinya misalkan R adalah relasi himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat minus 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan BA, di mana AB anggota relasi. Contohnya di sini ada himpunan P yang anggotanya 2, 3, dan 4, di mana P-nya anggota himpunan P. Kemudian ada himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15, di mana Q-nya itu anggota himpunan Q. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota relasi, ketika P habis dibagi Q, maka diperoleh relasinya itu 22, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48. Kemudian untuk R inverse-nya itu adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi Q ke P dengan QP anggota R inverse, di mana Q habis dibagi P. Di sini diperoleh R inverse-nya 2, 2 karena 2 itu habis dibagi 2, kemudian 4, 2 karena 4 habis dibagi 2, 4, 4 karena 4 habis dibagi 4, 8, 2 karena 8 habis dibagi 2, kemudian 8, 4 karena 8 habis dibagi 4, 9, 3 karena 9 habis dibagi 3, dan 15, 3 karena 15 habis dibagi 3. Selanjutnya ada mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi relasi tersebut juga berupa relasi. Dengan kata lain, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka operasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga merupakan relasi. Contohnya di sini misalkan ada himpunan A yang beranggotakan A, B, dan C, kemudian himpunan B yang anggotanya A, B, C, dan D. Selanjutnya R1 yang anggotanya itu A, A, B, B, C, C. Kemudian R2 yang anggotanya A, 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 B, A, C, dan AD. Dimana R1-nya itu kan dari A ke B, sama R2-nya juga dari A ke B. Untuk R1 irisan R2 diperoleh AA. Karena AA itu merupakan anggota dari himpunan R1 dan R2. Untuk R1 gabungan R2 diperoleh AA, AB, AC, AD, BB, dan CC karena AA, AB, AC, AD, BB, dan CC itu anggota dari himpunan R1 atau R2. Untuk R1 selisih R2 diperoleh BB dan CC karena BB dan CC ini adalah anggota dari himpunan R1 tetapi bukan anggota dari himpunan R2. Nah, kenapa AA yang terdapat pada himpunan R1-nya itu nggak masuk ke selisih dari R1 sama R2 ini? Karena
AA itu ada juga di himpunan R2. Jadi AA ini gak masuk ke selisih dari R1 sama R2. Untuk R1 beda setangkup R2 diperoleh BB, CC, AB, AC, dan AD. Karena BB, CC, AB, AC, dan AD ini adalah anggota dari himpunan R1 atau R2, tapi bukan anggota dari keduanya. Selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi. Misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F.2A ke B, yang artinya F memetakan A ke B. Nah, gambar yang tertera di sini itu adalah diagram panah yang dapat dikatakan sebagai fungsi karena anggota dari himpunan A-nya itu dihubungkan tepat satu dengan anggota dari himpunan B. Selanjutnya, fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Contohnya di sini ada fungsi F yang anggotanya A1, B3, C5, dan D2 dari himpunan A yang anggotanya A, B, C, D ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikatakan fungsi satu ke satu. Dapat dilihat pada diagram panah yang tertera di sini bahwa tidak ada dua elemen atau anggota dari himpunan A itu memiliki bayangan yang sama pada anggota dari himpunan B. Maka, fungsi ini dapat dikatakan satu ke satu atau injektif. Selanjutnya, fungsi F dikatakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan hasil pemetaan dari F. Contohnya, di sini ada fungsi F yang anggotanya A1, B3, C1, dan D2 dari himpunan A yang anggotanya A, B, C, D ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, dan 3. Merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah atau pemetaan dari F. Nah, untuk diagram panah dari contoh fungsi pada yang sudah dijelaskan tadi dapat dilihat pada gambar yang tertera di sini ya. Selanjutnya, fungsi F dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada. Contohnya, di sini ada fungsi F yang anggotanya 71, 82, 93. Dari himpunan A yang anggotanya 7, 8, dan 9 ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, dan 3. Fungsi tersebut dapat dikatakan berkoresponden satu ke satu karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Diagram panahnya dapat dilihat pada gambar yang tertera. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf karena pada saat penyampaian materi masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.